الحمد لله الذي جعل للمرء تعالى وأرسل لتعليم الأنبياء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وجل syukur dan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dianugerahkannya kepada kita, terutama nikmat iman Islam sehat berpanjang mudah-mudahan dan kita untuk bersyukurnya. Salawat dan salam mudah-mudahan serta dirahmatkan kepada junjungan alam yang Habibana wa Nabiyyina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga-keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in-tabi'innya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya dalam yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan kajian kita, marilah kita membaca kajian pada pagi hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah bersama-sama. وعلى نبينا ولكل الصالح إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Untuk tema kajian kita pada pagi hari ini itu dengan tema Isra Mi'raj dan tanda-tanda kekuasaan Allah yang akan disampaikan oleh guru kita Mukarram Ustaz Dr. Rizky Haji Ahmad Sofari Imam. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati seluruh jajaran pengurus Masjid Asy-Syuhada, jamaah sekalian yang semoga kita semua termasuk orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa bertemu kembali, bersilaturahim, salat subuh berjamaah. Kita lanjutkan dengan duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan ini semua Allah catat sebagai tambahan amal saleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan bahas tema ini atas saran dari pengurus masjid. Jadi perlu juga kita kembali mengingat peristiwa ini, yaitu Isra Mi'raj dan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Satu pertanyaan kita awali dengan satu pertanyaan, untuk apa sebenarnya? Apa tujuannya Allah mengisra mi'rajkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW? Padahal saat itu
resikonya luar biasa. Kalau Nabi ceritakan di saat itu apa yang beliau alami Isra Mi'raj, beliau sampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy, banyak yang menghinanya, akan banyak yang mendustakannya, akan banyak yang mengejeknya. Lalu kenapa Allah malah mengisra mi'rajkan Nabi kita yang secara akal itu tidak mungkin dan mengandung resistensi bakal diejek kalau Nabi sampaikan peristiwa itu? Lalu kenapa kok Allah melakukannya? Yang kedua, buat kita sekarang yang tidak hidup bersama Nabi, apa manfaatnya buat kita dengan dicantumkannya peristiwa Isra di dalam Al-Quranul Karim? Dan ayat itu akan ada sampai hari kiamat. Jadi buat kita apa manfaatnya? Nabi sudah tidak ada, tapi cerita itu, peristiwa itu akan abadi. Nah, buat kita apa manfaatnya? Mari kita lihat tinjauan Al-Quran. Surat Al-Isra ayat 1. Saya rasa jamaah hafal ayat ini ya. Untuk mengambil berkah Al-Quran, maka kita baca ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Ujungnya apa Pak? Innahu huwas sami'ul basir. Basir, qadir, lidahnya turun, jangan basil, qadir, basir, qadir, hamir. Kita akan temukan jawabannya. Apa tujuannya? Apa maksud Allah mengisrakan Nabi kita di ayat ini? Subhana, maha suci Allah dengan segala kemahasuciannya. Jangan pernah sekali-kali berprasangka buruk kepada Allah. Jangan pernah. Betapapun sulitnya hidup kita, jangan pernah berkata, ya Allah, kenapa mesti saya yang kena? Ya Allah, sudah berusaha ini itu tapi gagal lagi, kenapa ya Allah? Subhana, sucikan Allah
dari dugaan-dugaan prasangka buruk dari diri kita. Jangan pernah lakukan itu. Subhana, maha suci Allah dari keliru terhadap takdir dan ketetapannya. Subhanalladzi asra, Allah yang maha suci yang memperjalankan. Jadi Allah yang melakukan, memperjalankan siapa? Bi abdihi, hambanya. Siapa? Nabi Muhammad. Jadi bukan Nabi Muhammad yang berjalan sendiri, tapi Allah yang memperjalankan beliau. Kita lihat lagi kalimat-kalimat pilihan Allah. Bi abdihi, ada bi, ada abdun, ada abid, ada bi abdihi, ada ismun, ada bismillah. Bismillah ada bi abdihi ada bi. Apa maknanya? Allah itu selalu menyertai perjalanan Nabi Muhammad. Disertai itu perjalanannya. Kemudian bi abdihi, Allah selalu memberikan taufiknya ketika Nabi diperjalankan pada peristiwa Isra Mi'raj. Bi, Allah selalu menyertainya. Apa maknanya, Pak? Kadang ada manusia kita dari rumah udah niat bagus, pokoknya nanti di jalan gak mau lihat yang aneh-aneh. Bagus tuh, hidayah dapat. Di ayat ini Allah bersama Nabi selalu membimbing Nabi dan memberikan taufik kepada Nabi ketika dalam perjalanan Isra Mi'raj. Kita lagi jalan, tahu hidayah itu, tahu petunjuk, gak boleh melihat yang haram-haram. Begitu di jalan, naik angkot atau naik kendaraan, ada wanita pakai rok pendek. Dari rumah niat pokoknya nggak mau yang haram-haram. Tahu itu, hidayah itu ada. Ketika di jalan nggak tahan godaan, dipelototin juga. Nabi taufik, diberikan kekuatan sehingga benar-benar melakukannya. Kita kadang dapat hidayah tapi tidak dapat taufik. Jadi selama di jalan itu Nabi selalu mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak pernah melenceng. Itu makna bi abdihi, selalu menyertainya. Makanya ketika berangkat atau melakukan yang baik-baik, paling tidak kita berdoa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bimbinglah aku selama dalam perjalanan ini, bimbinglah aku ketika mengerjakan ini, berikan taufik kepadaku ketika melakukan ini. Ya Allah, semoga engkau selalu menyertaiku. Bi abdihi,
Jadi ketika Isra itu Nabi tidak pernah tidak disertai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi abdihi lailan. Kalau Bapak lihat Quran, lailan apa laila? Lailan. Karena dia bertemu mim idgham bila gunah lailam, asalnya lailan pakai tanwin. Allah itu memperjalankan Nabi kita di waktu malam, lailan tanwin sangat singkat. Jadi Isra Mi'raj bukan semalaman, lailan sebentar sekali dari malam. Tidak semalam suntuk, sebentar sekali. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dari masjidil haram di Mekah ke masjidil aqsa di tempat yang jauh, yaitu di Palestina. Kita lihat, ini jawabannya. Untuk apa Allah mengisrakan Nabi kita, dan apa manfaatnya buat kita? Linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepadanya, kepada Nabi Muhammad, sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Penekanannya linuriyahu min ayatina. Allah ingin meneguhkan, menunjukkan betapa kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, kalimat ini sering kita ucapkan. Allah maha kuasa. Tapi terkadang itu tidak sinkron dengan hati, dengan pikiran, dengan perilaku kita. Kita cuma bisa bicara Allah maha kuasa. Benarkah dalam hidup kita selalu tertanam, setiap saat dalam hati kita tertanam, memang benar Allah maha kuasa? Benar nggak begitu perilaku kita? Contoh Pak, di antara tanda-tanda kebesaran Allah ini, tujuannya agar kita sadar Allah itu maha kuasa, maha kuasa, maha besar Allah. Tahu Pak kita seberapa besar kekuasaan Allah? Tahu nggak? Tahu nggak Pak? Nggak tahu kita. Kita taunya Allah maha kuasa, tapi kita nggak tahu seberapa besar kekuasaan Allah. Kalau presiden dia punya kuasa, gubernur punya kuasa, tapi kita tahu ada batasannya. Kalau Allah kita bilang Allah maha kuasa, kita nggak tahu sampai di mana batas kekuasaannya. Kita cuma dikasih tahu tanda-tanda
sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Maha kuasa banget, tapi dikasih tahu sebagian dari tanda-tanda kekuasaan dan kebesarannya. Kita lihat tanda-tandanya aja luar biasa, Pak. Tanda-tanda kebesaran Allah ada yang nyata, bisa kita tahu setelah kita mempelajarinya. Nyata kita tahu setelah kita mempelajarinya. Apa itu? Hukum-hukum yang Allah tetapkan di alam ini. Contoh, hukum alam. Kalau kita sakit, supaya sembuh, kita ngapain, Pak? Berobat. Itu hukum-hukum yang Allah tetapkan di alam ini. Mau sakit, berobat. Kita tahu itu kenapa? Sudah nyata, banyak buktinya. Kita ambil contoh, sakit yang ringan, flu. Begitu sakit flu, wah ini udah lama nih nggak sembuh-sembuh. Berangkatlah ke dokter, diperiksa dokter. Dokter bisa mengatakan ke kita, Bapak cuma flu. Berdasarkan apa? Berdasarkan ilmu dari akalnya dia. Akal ini pemberian siapa? Allah. Dokter ini sederhana, Pak, baru flu. Dokter nggak bakal bisa menyimpulkan kita flu kalau Allah tidak berikan akal. Kemudian apa? Ditulis obat, resep. Kita nggak akan dapat obat-obatan itu kalau Allah tidak sediakan bahan-bahan bakunya. Resep nganggur, Pak. Apoteker nganggur. Kenapa? Cuma bisa nulis nama-nama komposisi bahan, tapi bahannya Allah tidak sediakan. Ternyata kebesaran Allah, bahan-bahan obat flu Allah sediakan. Dari tanaman ini, tanaman itu, Allah sediakan. Ketika mendiagnosa, dokter pakai apa, Pak? Stetoskop. Nggak akan ada alat stetoskop kalau Allah tidak sediakan bahan-bahannya. Berangkat, dokter menyimpulkan, dikasih akal oleh Allah, ditulis resep, bahannya Allah sediakan, dia pulang beberapa hari sembuh. Dia katakan apa? Alhamdulillah. Kenapa? Sembuh. Sementara rentetannya itu luar biasa, betapa besar kuasa Allah. Mulai dari dokternya Allah berikan akal, mulai dari bahan-bahan yang Allah sediakan. Begitu dia sembuh, itu hukum-hukum alam yang Allah tetapkan. Baru muncul ayat wa idza maritu fahuwa yashfin. Di situ Allah yang menyembuhkan. Jadi bukan berkat dokter itu, berkat obat itu, kita nggak sadar itu kuasa Allah. Itu yang ingin ditekankan ke kita lewat Isra Mi'raj. Sepanjang hidup kita, hari-hari yang kita lalui setiap hari, kita sadar betul betapa semua ini terjadi atas kuasa Allah. Cuma kadang kita lupa. Kenapa? Sudah menjadi rutinitas.
Padahal rangkaiannya luar biasa, Pak. Bapak bisa kemari dengan kendaraan, itu rutinitas, padahal kuasa Allah luar biasa di situ. Nggak akan ada mobil, motor kalau Allah nggak sediakan bahan-bahannya di alam ini. Betapa kuasanya Allah. Karena sudah terbiasa, maka kesadaran kita akan kekuasaan Allah itu berkurang. Kenapa? Udah biasa. Bahasanya maaf, tereduksi. Jadi nggak sadar lagi kekuasaan Allah. Nah, peci yang kita pakai nggak akan ada kalau bahan-bahannya Allah tidak sediakan. Semuanya Pak atas kuasa Allah. Pak, masih nyimak ya Pak? Nah, simak. Nah, berikutnya itu di antara tanda-tandanya. Kuasa Allah begitu sangat berkuasa. Itu baru tanda-tandanya. Baru sakit, belum yang lain, Pak. Yang kedua, tanda-tanda kebesaran Allah itu kan linuriyahu min ayatina. Ada tanda-tanda kebesaran Allah yang di luar hukum-hukum alam yang Allah tetapkan, di luar kebiasaan. Contoh, Pak, kalau kita kena bisa ular gitu ya, atau bahasa Jermannya keantuk. Itu biasanya diapain Pak kita? Kalau di sedot, dikasih antibiotik supaya tidak terinfeksi. Itu hukum Allah yang bisa kita ketahui setelah kita pelajari. Disedot, dikasih antibiotik. Tapi Pak, ada yang di luar hukum-hukum yang Allah tetapkan tadi. Di luar itu bisa nggak Pak? Kalau orang dibacakan Fatihah, dia terkena bisa ular, cuma dibacakan Fatihah, nggak diapa-apakan, bisa sembuh, bisa nggak? Bener Pak? Sebabnya apa? Bisa nggak dijelaskan? Coba Bapak, ada orang tetangga kena bisa kalajengking atau ular, Bapak bacakan Fatihah, sembuh nggak? Kalau Bapak sembuh nggak Pak? Kayak saya nggak yakin ya, nggak bakal sembuh itu. Apalagi ditambah gelas air putih, baca Fatihah, ada luka di sini, dikasih air, ditempel di kakinya, jerit-jerit Pak, perih. Adakah yang bisa melakukan itu? Ada kan? Ada. Dalam tafsir Ibnu Katsir itu ketika menjelaskan keutamaan surat Al-Fatihah, ada satu hadis Nabi. Ini bersanad kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, pada satu ketika Rasulullah bersama para sahabat dan dia melakukan perjalanan. Di tengah perjalanan istirahat. Lagi istirahat didatangi perempuan muda, budak. Dia bilang, saya ini budak dari pemimpin kami. Pemimpin kami terkena bisa ular beracun.
Sekarang di tempat kami yang laki-laki sedang keluar, tidak ada satupun laki-laki di tempat kami. Bisakah di antara kalian yang bisa mengobati pemimpin kami yang terkena bisa ular berbisa? Terus kata Abu Sa'id Al-Khudri, seorang laki-laki bangkit. Dan laki-laki ini sebelumnya tidak pernah mengobati orang, tapi dia pede. Bangkitlah ia. Singkat cerita, dia berangkat ke kampung kabilah yang tadi pemimpinnya kena bisa ular. Setiba di sana, akhirnya dia obati. Cuman belum tahu nih pakai cara apa. Begitu sembuh, dia balik ke tempat asal. Abu Sa'id bertanya, apa yang tadi Anda lakukan? Saya baca surat Al-Fatihah. Terus, apakah sebelumnya pernah mengobati dengan cara itu? Belum pernah. Baru itu. Kemudian kata Abu Sa'id Al-Khudri, jangan ceritakan ke yang lain sebelum kita bertemu Nabi. Pas ketemu Nabi diceritakan, Rasulullah, ini orang tadi mengobati orang yang sakit kena bisa ular berbisa, dibacakan Fatihah, dikasih hadiah 30 ekor kambing, 30 ekor kambing dan susu. Bagaimana wahai Rasul? Oh, gak apa-apa, aku juga bagi satu bagian. Ternyata lewat Fatihah ada kebesaran Allah di luar hukum-hukum kebiasaan kita. Dalam hidup ada yang begitu, ada yang di luar hukum-hukum yang biasa Allah tetapkan. Bahasanya di luar sunnatullah. Loh kok bisa? Kan Fatihah nggak disentuh, kok bisa sembuh? Itu kebesaran Allah. Ya, itu yang kadang terjadi, Pak. Pasien divonis sekian tahun umurnya, ternyata lebih panjang umurnya daripada dokter yang memvonisnya. Ya, banyak yang begitu. Itu maksudnya sekali lagi lewat Isra Mi'raj Allah ingin mengukuhkan, menunjukkan ini kuasa saya, kata Allah. Ketika kita dalam hidup kita banyak yang kita dapat, Allah ingin mengingatkan kita, ini kuasa Allah, bukan kuasa kita, bukan keahlian manusia, tapi semua kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu poin yang pertama. Yang kedua, Pak, isyarat susunan surat ini ternyata terkandung maksud luar biasa. Surat Al-Isra surat ke-17. Sebelum 17 berarti 16. Surat ke-16 surat An-Nahl, ke-17 Al-Isra. Uraian tafsir itu biasanya sangat sering surat sebelumnya itu menjadi muqaddimah, prolog, pembuka surat berikutnya. Jadi surat An-Nahl itu sebagai prolog, pembuka dari surat Al-Isra. Al-Isra awalnya tentang Isra
Mi'raj, Isra. Ini kejadian aneh, luar biasa, jarang, nggak masuk akal. Supaya orang yang dengar siap dan percaya, dikasih prolog lebih dahulu. Nggak ujug-ujug datang berita Isra, dikasih prolog dulu biar dia yakin dan percaya di An-Nahl, supaya nanti jangan kaget pas datang subhanallah, jangan kaget. Kenapa? Dikasih tahu sedikit, bahasa kitanya bocoran di surat An-Nahl. Bocoran. Muqaddimah. Kita lihat ya. Yang pertama begini Pak. Untuk ada di hari Senin, kita harus melalui hari Minggu. Nggak mungkin kita langsung ke Senin. Kalau kita mesti hari Minggu dulu. Saya dari Cipayung ke sini tadi itu mau nggak mau harus menempuh jarak dulu, lewat Cilangkap dulu, lewat pemakaman dulu. Itu saya harus begitu, perlu waktu. Tapi ada yang tidak perlu waktu, ujug-ujug nyampe. Lihat An-Nahl ayat 1. Ata amrullahi fala tasta'jiluh subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Ata amrullah, telah datang, udah datang ketetapan Allah. Fala tastakjilu, maka janganlah minta disegerakan. Ayo Pak, kita cerna. Telah datang ketetapan Allah, udah datang, jangan minta disegerakan. Kalimatnya sempurna enggak? Contoh, TV sudah datang, jangan minta cepat-cepat didatangkan. Udah datang, loh kok minta jangan cepat-cepat didatangkan? Untuk apa? Orang udah nyampe. Ayatnya begitu. Sudah datang ketetapan Allah, jangan minta cepat-cepat didatangkan. Redaksinya sudah datang, masa lalu. Makanya ahli tafsir menyebutkan, berdasarkan ayat ini, ada yang tidak membutuhkan waktu. Ketika ingin mewujudkan sesuatu, tidak butuh waktu. Siapa Pak? Pak? Ketika ingin mewujudkan sesuatu, nggak butuh waktu, langsung jadi. Siapa? Allah. Isra Mi'raj, bagi Allah nggak perlu waktu. Kenapa? Ada ayat tuh di An-Nahl lagi Pak, dikasih pendahuluan biar nggak kaget. An-Nahl ayat 40. Innama qawluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Enak bapak-bapak lanjutin kun fayakun doang. Emang paling enak kun fayakun. Innama, sesungguhnya, qauluna, ucapan kami, kata Allah, li syai'in, terhadap sesuatu,
idza aradnahu, apabila kami mengendakinya, apabila Allah mau melakukan sesuatu, annaqula, kami hanya mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka jadilah. Enggak perlu waktu. Jadi jangan pakai akal. Berapa jamnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, kita pakai waktu. Allah enggak perlu waktu. Makanya lailan, cepet banget itu peristiwanya. Tidak sepalam suntuk sebentar dari malam itu. Gak perlu waktu Allah. Pelajaran bagi kita, Pak. Karena waktu terus berjalan dan kita butuh waktu, maka manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Kenapa? Kalau kita butuh waktu. Rapat butuh waktu nggak, Pak? Butuh. Jam sekian sampai jam sekian. Istirahat butuh waktu. Kita nggak bisa kun istirahat melek, nggak bisa kita. Butuh waktu. Isra Mi'raj Allah nggak butuh waktu. Udah suruh belum, Pak? Belum ya. Kalau gitu saya lanjutkan nih. Itu muqaddimah isyarat di An-Nahl sudah 2 ayat, supaya nggak kaget ketika Allah ceritakan Isra di Isra Mi'raj. Pak, Nabi naik apa? Naik buruk. Asalnya di Al-Quran ada, ya kadul barku yahtabu. Barku itu kilat. Buruk secara bahasa lebih cepat dari kilat. Bapak percaya makhluk itu ada? Pak, pernah lihat? Belum, tapi percaya. Oke. Karena ini yang dikendarai, masa iya ada binatang yang seperti itu? Emang ada. Supaya nggak kaget bahwa Nabi naik kendaraan yang luar biasa, dikasih prolog dulu di An-Nahl ayat 8. An-Nahl ayat 8. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun. Pak, pernah lihat kuda? Pernah. Wal khayla, dan Allah menciptakan kuda. Pernah lihat kita kuda naik? Pernah ya. Terus wal bighala, bagol itu persilangan antara kuda dan keledai, anaknya bagol. Walaupun belum pernah lihat langsung, mungkin pernah lihat di gambar, di TV pernah, di gambar pernah lihat pokoknya. Wal hamir, keledai, kita tahu ada keledai. Litar kabuha, supaya kamu kendarai. Wazinatun, dan perhiasan, sebagai perhiasan tuh binatang-binatang tadi. Tapi Pak, ayat berlanjut, ini poinnya. Wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan dia menciptakan termasuk hewan-hewan yang belum kamu tahu, bahkan sampai mati kamu tidak tahu. Ada binatang, hewan yang Allah ciptakan, Allah sudah ciptakan atau Allah belum ciptakan, kita nggak tahu, bahkan kita nggak bakal tahu sampai mati. Ada hewan yang itu.
Nah, sekarang kita lihat. Kita semua sudah tahu ciptaan Allah. Belum semua tahu, Pak. Kita belum semua tahu ciptaan Allah. Kemudian itu berarti ada ciptaan Allah yang bisa menempuh jarak yang begitu jauh dalam waktu yang sangat singkat. Kita belum melihat, kita tidak bisa melihat, tapi Allah kasih tahu ada makhluk yang memang Allah ciptakan, kita tidak bisa tahu, tapi dia ada. Termasuk buruk. Dikasih tahu di An-Nahl. Bahkan Pak, yang dulu Nabi nggak tahu, sekarang kita tahu. Zaman Nabi ada sepeda. Aku ada sepeda nggak zaman Nabi? Nah, ini baru. Makanya kemari ya jalan kaki, jangan naik sepeda. Kalau nggak mau, kenapa? Ini baru. Garis miring bid'ah. Zaman Nabi sepeda belum ada, ya kan? Sepeda berkembang. Berkembang apa? Kereta. Zaman Nabi ada nggak kereta? Nggak ada. Kereta berkembang apa? Mobil. Mobil berkembang apa? Pesawat. Ada kendaraan yang dulu Nabi nggak tahu, sekarang kita tahu. Bahkan Pak, silahkan beli. Sekarang ada mobil pesawat. Berapa harganya Pak? Itu made in Slovakia, harganya 10 miliar. Mobil di jalan tapi bisa juga jadi pesawat 10 miliar Pak, silahkan beli, tas saya nebeng. Ada itu sekarang Pak. Dia mobil bisa jalan lain, tapi dia juga bisa mengudara. Aircar. Amerika 4,5 miliar mobil pesawat. Cina 8 miliar. Orang-orang udah bisa bikin mobil pesawat, kita masih ribut tahlil bid'ah apa enggak, ribut kunut bid'ah apa enggak, ribut aja begitu. Orang-orang udah bisa bikin mobil pesawat Pak. Kita ribut aja di situ. Jadi konsumen terus kita. Kenapa kita asik bertengkar di situ, Pak? Jadi ternyata terbukti yang di zaman Nabi nggak ada aja sekarang ada. Ya. Bahkan mungkin Pak, mungkin barangkali sampai kita meninggal, barangkali kita nggak ngerasain mobil pesawat Pak. Barangkali Pak. Ya. Makanya tadi untungnya buruk tidak terlihat. Kita nggak bisa lihat. Kenapa? Bahaya Pak. Kalau bisa terlihat. Bahaya. Mak-mak ngumpul. Foto. Cek. Taruh status. Bersama buruk Nabi. Wah, kacau kita. Ya itu beberapa ayat dari surat An-Nahl. Setelah Allah sampaikan itu, baru subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidim sampai selesai. Jadi dikasih tahu dulu supaya nggak terkaget-kaget. Ya, saya rasa cukup dan mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk pagi hari ini. Maaf tidak ada tanya jawab karena 7:30 ada isi nasihat pernikahan. Bukan saya yang nikah, tapi saya isi nasihat pernikahan. Mohon pamit langsung meninggalkan tempat. Mohon maaf tidak ada tanya jawab.
Insya Allah pada kesempatan berikutnya kita bisa ada tanya jawab. Semoga dalam hidup kita jangan lepaskan hati kita akan kesadaran betapa kuasanya Allah, betapa besarnya Allah. Jangan tinggalkan itu, kesadaran itu simpan terus di hati agar kita semakin kuat iman kita sehingga kita semua selamat dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilman nafi'a wa aqlan kamila wa fahman zakiyya wa rizqan halalan kathiran tayyiban mubaraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.